Di tengah badai permasalahan yang sedang menimpa rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah, dukungan hangat mengalir dari para sahabat terdekat. Ia hanya bisa tiup lilin sendiri ditemani para sahabatnya. Di momen inilah, Ivan Gunawan tak kuasa menahan air mata dan langsung memeluk erat Ruben Onsu. Air mata lo habis ya? Hah? Mungkin Ayu, Wendy lebih tahu rasanya gimana harus berpisah dengan anak. Kalau dari gue, ya gue hanya jadi pemirsa gitu. Oh begini toh rasanya arti sebuah perpisahan. Ayu juga pernah ngerasain dan sekarang Ruben ngerasain. Dulu gue pernah terpisah dengan dua ponakan gue. Yang ponakan gue harus ikut bapaknya. Tapi gue setuju dengan kata sabar. Karena keadaan itu gak bisa dipaksa. Keadaan itu gak bisa dipaksain. Yang sekarang bisa gue ambil adalah kita tunggu qadarullah aja. Karena nggak ada sebuah pertemuan dan perpisahan itu dikarenakan oleh manusia. Tapi karena maunya Allah. Jadi karena sekarang lo sudah berkeyakinan sama kayak gue. Lo harus yakin bahwa ini adalah rencana Allah. Bukan rencana lo, bukan rencana istri lo, bukan rencana pengacara, bukan rencana siapa. Kalau waktunya Thalia dan Tania bisa kembali ke pelukan lo harus lebih banyak bersyukur. Karena itu mungkin menandakan bahwa lo siap untuk bisa kembali ke anak-anak lo. Tak terkecuali Ayu Ting Ting. Ayu tak kuasa menahan tangis meratapi kisah hidup sahabatnya. Ayu pun tak gengsi ungkapkan rasa sayangnya untuk Ruben Onsu. Ayu, ada mau sampaikan buat Ruben? Sepertinya Ayu dari tadi yang paling gak kuat nahan air mata. Apa yang Ayu mau sampaikan? Gak tahu ya, walaupun karena dari dulu Ruben tuh gak tahu kenapa ya, sayang aja gitu. Walaupun ntar berantem, ntar ribut, tapi hati tuh gak bisa bohong gitu. Sayang dan tahu dia gitu. Dia tuh kerja kerasnya luar biasa banget sih ya. Gak pernah kenal capek. Ketika dia diginiin kayak, gak tahu ya. Iya, Ayu berdoanya mudah-mudahan sehat terus. Allah semakin ngangkat derajat masih punya kita-kita. Jangan ngerasa sendiri. Pokoknya kita sayang semuanya sama Ruben. Allah kasih ujian nih, pasti ada alasannya. Insya Allah ada hikmahnya. Dukungan dan perhatian juga datang dari Irfan Hakim. Sebagai sahabat yang telah menemani perjalanan hidup Ruben selama bertahun-tahun, Irfan selalu hadir bukan hanya di saat bahagia, tapi juga saat Ruben menghadapi masa-masa yang berat. Jadi dokter bilang, kalau lo nggak black out ya, nggak ada. Berarti bisa, terburuknya lu bisa black out terus udah bisa Ya, sadarkan diri. Secara ya, teori harusnya. Ya, harusnya. Jadi apalagi, HB yang pertama malah 4. Yang 1 minggu kemudian ya
gue cek 2 minggu kemudian cek darah lagi untuk ngelihat transfusi yang kemarin itu bisa bekerja baik dengan gue itu kan apa enggak. Dicek lagi ternyata HB-nya masih 5. Makanya dokter kan bingung dengan jangka waktu yang dekat. Gue masih harus transfusi lagi. Kemarin tuh kenapa tadi saya megang ini? Iya. Saya pengen megang 2 tangannya. Karena Ruben pernah panggil gue, "Pan sih deh." Terus suruh megang 2 tangannya. Tau gak Vi? Gak apa-apa ya? Kiri sama kanan suhunya beda. Jadi dia gini, bedakan suhunya, kata yang satu dingin, satu anget. Masa bisa gitu? Dan itu aneh banget. Dan iya lega gitu cerita maksudnya yang maksudnya pegang deh tangannya dingin sebelah yang ini enggak gitu jadi kalau kayak gitu gue yang harus kontrol untuk manasin badan lagi gitu. Manasin badan lagi dan harus ya tenang gitu maksudnya. Kalau gue ada apa-apa ya minimal teman-teman gue tahu gitu. Dan ya beda gitu secara tangan kanan kiri itu beda gitu. Bahkan kadang-kadang kalau dia lagi di panggung, tiba-tiba dia megang tangan kita. Karena dia mau jatuh, dia udah kaku, dia udah lemes, megang. Penonton gak ada yang tahu, kita cuma... Terus dia kan kita untungnya Ruben percaya dan cerita kepada teman mainnya. Dia cuma main mata, oke kita tahan. Jadi untuk jadi Ruben itu gak mudah, sangat sulit sekali. Gue tiap ketemu, "Ben, cerita apa lagi hari ini?" Gue selalu ngomong gitu. Berarti itu kalau setiap malam itu kondisi lu berarti lebih drop. Enggak kalau gue Karena gue sama Ruben, yang acara kita yang mereka, gue ngeliat dia tuh normal aja. Tapi meskipun dia udah cerita, gue juga selalu mencoba backup. Berarti semakin malam itu kondisi lu lebih kayak. Kalau dari Kalau dingin ya. Mungkin kalau di tempat kita kan kita lari-lari lebih. Enggak kan sebelumnya gue udah panas di ruang makeup kan. Oke, oh pantesan Ruben tuh selalu masuk dari 5 menit sebelumnya gitu. Iya. 5 menit sebelum mulai maksudnya dia baru mau masuk. Maka kadang-kadang di luar atau di mobil atau di ruangan yang suhunya pas. Tapi kalau dingin itu tuh. Ya itu udah gue kaku gitu benar-benar nggak bisa bergerak jadi mesti diem dulu panasin badannya gitu. Dan namanya juga kehidupan. Nggak selalu jalannya mulus seperti jalan tol ya rakyat. Ada kalanya harus lewat tanjakan. Ada kalanya juga harus melewati jalan berliku sebelum sampai ke tujuan. Semoga apapun yang saat ini sedang dihadapi Ruben Onsu dan Sarwenda bisa segera menemukan titik terangnya. Karena seperti mendung yang pasti berlalu, setiap masalah pun pada akhirnya akan menemukan jalan penyelesaiannya. Yang terpenting, semoga semua pihak tetap diberikan kekuatan, ketenangan, dan yang paling utama adalah kebahagiaan untuk anak-anak. Kita doakan saja yang terbaik ya rakyat. Semoga semuanya berakhir dengan senyum dan cerita baik untuk semua pihak.